nomor 7. Hari ini 7 Februari tahun 2023, kelas 5A dan 5B SD Negeri Pacitan mengadakan pembelajaran di luar sekolah, yaitu pergi ke Museum Sonterus, dan insya Allah apabila cuaca memungkinkan, kami akan pergi ke Beach Park Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pertama, kami akan memperkenalkan Perjalanan ke ruang bioskop. Hiasan yang sangat bagus. Hai sahabat Arkeo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini Aci akan ajak kalian ke Jawa Timur, tepatnya di Punung, Kabupaten Pacitan. Mendengar kata Pacitan, pasti kalian teringat tokoh nasional yang berasal dari daerah ini. Ayo, siapa dia? Pacitan adalah sebuah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan batu cadas atau gamping yang dikenal dengan istilah Gunung Sewu. Ada banyak sekali goa pada bukit batu cadas di Pacitan, sampai-sampai dijuluki kota 1001 goa. Yuk, kita bertualang ke gua di mana para artis. Kita menuju situs Sonterus di Kecamatan Gunung Pacitan. Unik ya namanya Sonterus. Song di sini bukan berarti lagu, tapi arti Menonton. goa. Jadi maksud dari nama Sonterus dalam bahasa setempat berarti goa yang tembus pada kedua sisinya. Bentuk gua ini menyerupai lorong dengan panjang mencapai 70 meter dan lebar 15 meter. Ukuran yang cukup luas untuk sebuah gua. 15 besar bisa diparkir berjejer di dalam gua ini. Goa Sonterus ini seperti laboratorium alami yang menyimpan rekaman kondisi lingkungan purba dan perkembangan budaya manusia sejak 300.000 tahun lalu. Kisah kehidupan masa lalu di Sonterus dimulai pada lapisan terus yang berumur antara 300.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Sekitar 300.000 tahun lalu, Sonterus masih berupa sungai bawah tanah yang mengendapkan pasir, bebatuan, sekaligus benda-benda purbakala seperti artefak batu dan sisa binatang masa lalu. Sebuah gigi tapir, hewan penghuni hutan hujan tropis yang kini telah punah di Jawa, pernah ditemukan pada lapisan ini. Antara 112.000 hingga 80.000 tahun yang lalu, aliran sungai bawah tanah surut, sehingga gua ini mulai kering dan dihuni oleh manusia. Hal ini dibuktikan melalui adanya jejak-jejak aktivitas manusia, seperti tulang belulang sisa makanan, serta artefak dari batu rijang yang berwarna kemerahan, serta tepian yang masih tajam. Sahabat Arkeo, kalian mau tahu seperti apakah wujud manusia masa lalu penghuni Sonterus dan situs gua lainnya di Punung? Perawakan dan wajah mereka dapat dipastikan tidak jauh berbeda dengan kita sekarang ini. Di dalam situs Sonterus ditemukan kerangka manusia. Seorang pria berusia 40 hingga 50 tahun yang dikubur dengan sikap tubuh meringkuk dan terlipat sekitar 8.500 tahun lalu. Kondisi fisik kerangka tersebut cocok dengan ciri ras Australopithecus yang hidup antara 10.000 hingga 5.000 tahun lalu. Para
arkeolog memanggilnya Mbah Sayem, seorang pemburu yang semasa hidupnya memiliki sejumlah cedera akibat patah tulang serta kelainan pada tulang dan giginya. Manusia yang dikubur di situs Songtrus itu sedikit berbeda dengan populasi manusia yang hidup menghuni di bagian barat Nusantara sekarang. Jadi manusia yang hidup di Songtrus ini adalah keturunan yang diturunkan oleh manusia modern yang pertama masuk ke Kepulauan Nusantara ketika air laut menurun dan pulau-pulau yang ada di bagian barat Nusantara itu bergabung menjadi satu, sehingga ada memungkinkan migrasi manusia dari benua Asia masuk ke Kepulauan Nusantara yang saat itu tergabung dengan daratan Asia yang ada di Afrika. Manusia yang mencapai wilayah barat Indonesia sekitar 80.000 sampai 70.000 tahun yang lalu itu menurunkan satu populasi yang spesifik yang disebut dengan ras Australomelanesid. Nah, inilah yang menjadi keturunan dari manusia pertama yang menghuni di Pulau Jawa. Setelah itu, antara 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, muncul populasi lain yang menggantikan Australomelanesid. Mereka adalah ras Mongolid, pendatang baru yang memasuki Nusantara dengan berlayar mengarungi laut lepas. Ciri-ciri ras Mongolid di Pulau terlihat pada rangka manusia dan situs Fotoplek. Ia adalah seorang wanita yang meninggal saat berusia 40 tahun. Wanita ini dikubur sekitar 3.000 tahun yang lalu. Berbeda dengan masa sebelumnya, wanita ini dikubur dengan sikap tubuh telentang. Ciri-ciri ras Mongolid tampak pada bentuk tengkorak yang membundar dengan dahi dan wajah yang tegak jika dilihat dari samping. Jika dibandingkan dengan ras Australomelanesid, tulang belulang ras Mongolid lebih ringkih dengan ukuran gigi geligi yang lebih kecil. Saat ini, sejumlah ciri fisik dari ras Australomelanesid dan Mongolid pun masih terlihat jelas di antara penduduk Indonesia. Interaksi di antara kedua populasi yang terjadi pada masa lalu menjadi cikal bakal beragamnya penduduk dan budaya di Nusantara saat ini. Berkat mereka, Indonesia dikaruniai kebinekaan, jati diri kebanggaan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Jadi, kebinekaan adalah warisan dari para leluhur bangsa ini yang sejatinya sudah berbeda-beda sejak dahulu kala. Nah, sahabat Arkeo, tugas kita sekarang ialah memelihara perbedaan dan persatuan bangsa ini agar Indonesia semakin kuat, maju, dan sejahtera. Seru kan petualangan kita di Pacitan? Next time, sahabat Arkeo akan Arci ajak menjelajah ke seluruh pelosok negeri untuk belajar sejarah kebudayaan para leluhur bangsa ini di situs arkeologi yang jumlahnya masih banyak banget. Salam! Ini kita sudah berada di tangga menuju lantai 2 dan akan menuju ruang pamer. Kita sudah menuju ruang pamer, teman-teman. Lihat gambarnya di sebelah sana ya. Nah, kenapa ini lukisannya spesial? Karena lukisan ini jangan disentuh ya. Karena lukisan ini para peneliti lainnya itu sangat terpukau karena keberadaan lukisan ini itu terdapat di Gunung Sewu, sepanjang Gunung Sewu. Karena lukisan inilah banyak peneliti berbondong-bondong ke sini untuk meneliti ada apa saja kan yang ada di Gunung Sewu seperti itu. Kalau sudah bisa bergeser ke sebelah sini. Nah, ini adalah museum kita ini. Museum apa, Dek? Ya, itu di mana? Gunung. Salah. Ya, tempatnya di mana? Di sini. Ya. Nah, ini adalah nampak belakangnya. Nanti kalian bisa lihat di sini ada sebuah balkon. Nanti bisa lihat sawah petani di desa itu. Kemudian ini nampak depannya ya. Yang itu berlambangkan DNA manusia karena kita itu satu darah ya. Jadi ini ada lambang DNA yang ditaruh di depan museum seperti itu. Icon DNA namanya, bisa difoto atau video boleh monggo. Di tubuh kita ya. Itu ada yang jatuh. Awas hati-hati membawa barang bawaan
pendidikan seperti itu. Dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai Pacitan. Jadi tiga itu ya. Kemudian bisa ke sebelah sini semuanya. Ke sebelah sini, halo. Terus banyak berburu. Kemudian itu hanya menggunakan jadi mereka belum ada kompor, belum ada api, jadi apinya pakai apa? Batu. Kalau sekarang sudah nggak semangat ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat di sebelah sini ada kepiting. Jadi kepitingnya ini spesial. Namanya apa deh? Putih pucat. Kalau kebanyakan itu namanya apa? Merah atau oranye ya. Nah, ini itu spesial. Hanya ditemukan di kawasan Gunung Sewu saja. Yang di mana saja tadi deh? Di Gunung Kidul, Wonogiri sampai Pacitan. Kita jadi diingat-ingat ya, ini boleh difoto karena dia hanya di kawasan tiga ini. Spesialnya seperti itu. Sudah warna ya. Ya, ini adalah akar alat batu. Nanti kita bisa lihat di sebelah sini. Ingat, tidak boleh disentuh, cuma bisa dilihat dari kita saja, boleh difoto, tidak boleh memakai slide. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk batuan penyusun Gunung Sewu yang sehingga dia menjadi jalanan seperti itu. Kemudian bisa dilihat sebelah kiri, boleh jadi terkenal, kemudian dikenal oleh Tengku Jacob sama Onyx Wall. Kalau yang ini itu yang menemukan di Kali Baksepah yang menemukan berbagai alat Gunung Sewu. Jadi bisa dilihat ya, bukannya di sana. Jelas. Ya, kita lihat evolusi dari manusia tunggal ke manusia pria. Manusia yang sering kita jumpai sekarang. Manusia purbanya si manusia tangkal ya. Ya, semuanya kalau melihat sebelah sini. Ya. Ini adalah perjalanan kami selama di museum. Ya. Kita sudah berada di jalan bus dan akan pergi melanjutkan perjalanan ke Beji Park. Teman-teman, kita sekarang sedang berada di pintu masuk Beji Park. Ikuti terus yuk. Sekarang kita akan menuju ke wahana Flying Fox. Jadi teman-teman, itulah perjalanan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Inilah perjalanan wisata kami siswa-siswi SD Negeri Pacitan kelas 5A dan B. Perjalanan ini akan kami buat jadi pengalaman yang menyenangkan. Maaf apabila ada kesalahan di video yang kami buat atau suara yang mungkin kurang jelas. Kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami.